Baik, perkenalkan nama saya Kurniawan Hareva, NIM 242543111010, Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah basis data semester 2 tentang pembahasan soal pilihan berganda sebanyak 80 soal, di mana 20 soalnya tentang HTML, 40 soal yang lain tentang PHP dan MySQL, dan 20 soal terakhir yaitu tentang CSS. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Pertanyaan pertama yaitu apa fungsi dari tag title pada HTML? Di sini sih kita diberikan 4 pilihan, yaitu berfungsi untuk membuat paragraf, bertujuan untuk membuat link sebagai judul ke halaman tab browser, dan bagian D semua benar. Jawaban yang paling tepat di sini adalah bagian C, yaitu sebagai judul halaman di tab browser. Yang kedua, apa tag yang digunakan dalam membuat paragraf? Yang pertama, tag div. Yang kedua, tag e. Yang ketiga, tag text. Dan keempat yaitu tag p. Jawaban yang paling benar di sini yaitu tag p, yang artinya tag paragraf, di mana tag paragraf ini berfungsi sebagai pembuat paragraf pada halaman web pada HTML. Yang ketiga, apa fungsi dari tag body pada HTML? Dari keempat pilihan di sini, jawaban yang paling tepat yaitu menampilkan semua konten di halaman web kepada pengguna, di mana fungsi tag body ini adalah menampung semua konten yang telah dibuat oleh seorang programmer yang nantinya akan ditampilkan di halaman web. Yang keempat, di dalam HTML terdapat titik E atau A. Pertanyaannya, apa kegunaan dari tag tersebut? Jika kita lihat dari semua keempat pilihan ini, jawaban yang paling tepat di sini adalah membuat link yang mengarahkan ke halaman lain, di mana fungsi dari tag A ini sebagai perantara antara satu halaman ke halaman lainnya. Yang kelima, jika seorang ingin memasukkan gambar pada halaman web, tag apa yang harus digunakan? Jawaban yang paling tepat di sini adalah pilihan bagian A, yaitu tag img, di mana tag img ini adalah singkatan dari image, yang artinya gambar, di mana dia berfungsi sebagai tempat untuk menginputkan gambar yang nantinya akan tampil di halaman web. Yang keenam, apa kemenangan dari HTML? Jika kita lihat dari 4 pilihan ini, jawaban yang paling tepat di sini adalah bagian C, di mana kepanjangan dari HTML itu sendiri yaitu Hypertext Markup Language, yaitu bahasa markup. Yang pertanyaan nomor 7, soal nomor 7 yaitu tag BR digunakan untuk, jika kita analisa lebih detail, fungsi dari tag BR ini adalah membuat baris baru, di mana BR ini adalah singkatan dari break, yang artinya sebagai pengganti tombol enter pada halaman web, dimana jika kita membuat tag BR ini di akhir suatu paragraf, nantinya paragraf yang baru akan teks yang akan kita inputkan lagi setelah BR ini akan ke bawah. 8. Atribut yang digunakan untuk menentukan alamat gambar pada HTML itu, jawaban di sini yang paling tepat yaitu src, di mana di dalam tag img atau tag untuk memasukkan gambar terdapat beberapa atribut. Salah satunya adalah itu tag atribut src dan alt.
ini adalah ALT, tapi tempat untuk menentukan alamat gambar di sini menggunakan atribut src, yaitu artinya search. Yang 9, tag heading yang memiliki ukuran paling besar di bawah ini adalah itu bagian A, di mana di dalam HTML semakin kecil angka headingnya, maka hurufnya akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin besar ukuran headingnya, maka semakin kecil ukuran hurufnya. Yang ke-10, tag yang digunakan untuk membuat tabel di dalam HTML itu apa? Jawaban yang paling tepat di sini adalah tag table, di mana tag table ini berfungsi sebagai tempat untuk membuat tabel, yang nantinya di dalam tabel ini memiliki sebuah atribut yang bernama border, di mana fungsi border ini untuk membuat batasan-batasan dari setiap kolom atau baris pada tabel tersebut. Yang ke-11, apa kegunaan dari tag td? Jawaban yang paling tepat di sini adalah membuat kolom, di mana di dalam tag table ini memiliki beberapa tag lagi, seperti tag th, td, dan lain-lain, di mana fungsi dari tag td itu sendiri yaitu membuat kolom. Di dalam tag img terdapat atribut alt. Apa fungsi dari atribut tersebut? Jawaban yang paling tepat di sini adalah memberikan deskripsi jika gambar gagal ditampilkan, di mana fungsi dari atribut alt ini sebagai itu alternatif teks, di mana dia akan ditampilkan jika sebuah gambar gagal ditampilkan atau error. Nantinya value yang diinputkan pada tag alt ini akan ditampilkan sebagai pengganti gambarnya, atau memberikan deskripsi. Yang 13, tag HTML manakah yang digunakan membuat form input text? Jawaban yang paling tepat di sini adalah tag input, di mana tag input ini memiliki beberapa tipe yang nantinya di dalam tipenya kita akan menentukan pilihan yang tipe apa saja yang akan dimasukkan pada tag input ini. Misalkan saja tipe password, teks, dan lain sebagainya. Yang ke-14, HTML adalah bahasa yang bersifat yang pertama open source, bebas pakai, markup, dan security. Dari kepentingannya saja kita dapat menentukan pilihan, yaitu markup, di mana markup ini sebagai bahasa standar yang digunakan untuk struktur halaman web, seperti judul, paragraf, heading, dan lain sebagainya, tabel, dan lain sebagainya. Yang ke-16, apa arti dari atribut ref? Di sini fungsi dari atribut ref ini adalah sebagai tempat untuk menentukan alamat URL yang nantinya URL tersebut mengarahkan kita ke halaman web yang lain, ke halaman web atau ke web browser lainnya seperti YouTube atau lain sebagainya, link-link yang berfungsi sebagai penghubung antar halaman. Dan dari jawaban ini kita dapat simpulkan bahwa jawaban yang paling tepat di sini adalah bagian A, menentukan alamat URL. Untuk menambahkan komentar di HTML digunakan teks atau simbol apa? Jawaban yang paling tepat di sini adalah tag /2, simbol /2, di mana jika kita menggunakan yang ini di atas, pilihan dari
Pilihan ketiga yang salah ini maka nantinya tidak akan berfungsi atau bisa jadi web kita akan berantakan. 18. Tag meta biasanya digunakan pada bagian. Jawaban yang paling tepat di sini adalah bagian A, di mana tag meta ini berada pada bagian atas sebelum tag body pada HTML, di mana dia berfungsi untuk memberikan informasi metadata pada HTML. 19. Untuk menyisipkan video ke dalam HTML menggunakan tag apa? Tag yang digunakan untuk menyisipkan video ke dalam HTML menggunakan tag video. Jawaban yang paling tepat di sini adalah bagian B, tag video. 20. Elemen manakah yang digunakan untuk membuat daftar tidak terurut? Jawaban yang paling tepat di sini adalah UL atau under-date list, di mana tag UL ini tidak berurut, di mana dia akan menandai listnya dengan tanda bulat. Baik, mari kita beralih ke soal PHP. Soal PHP. Yang pertama, apa kepanjangan dari PHP? PHP adalah kepanjangan singkatan dari Hypertext Preprocessor. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah bagian D, Hypertext Preprocessor. Yang kedua, tag pembuka pada PHP adalah dari beberapa pilihan ini, yaitu jawaban yang paling tepat yaitu bagian A, di mana tag PHP itu awalnya itu tanda kurang dari sama tanda tanya dan dilanjutkan dengan huruf PHP. Yang ketiga, bagaimana cara menampilkan output di dalam PHP? Jawaban yang paling tepat di sini adalah echo, di mana echo ini adalah standar dalam menampilkan output dalam PHP. Misalnya saja jika kita ingin menampilkan sebuah kalimat yang berisi tentang hello world, maka echo ini kita pakai untuk menampilkan inputnya di halaman web. 4. Variabel di dalam PHP diawali dengan simbol apa? Jawaban yang paling tepat di sini adalah simbol $, simbol $1, di mana jika variabel tidak diawali dengan simbol $, maka mesin interpreter tidak akan mendeteksi atau halaman atau kode PHP-nya akan error. Ini adalah standar dalam membuat variabel di PHP, harus menggunakan simbol $. Atau standar penulisan sintaksnya. Kelima, fungsi dari iset pada PHP adalah dari jawaban yang pilihan yang telah diberikan kepada kita. Jawaban yang paling tepat di sini adalah bagian D, mengecek apakah variabel sudah diset. Yang keenam, file PHP biasanya berekstensi, di mana ekstensi ini berada di belakang nama file yang telah kita buat, di mana misalnya index.php. Jadi jawaban yang paling benar di sini adalah .php atau bagian A. Fungsi dari empty digunakan untuk dari pilihan ini.
Jawaban yang paling tepat adalah mengetes apakah ada variabel kosong. Itu bagian D. 8 cara membuat komentar di PHP adalah, yang jawaban yang paling benar adalah /komentar. Ya. Ini adalah standar dalam membuat komentar pada PHP. Yang ke-9, di bawah ini manakah cara penulisan variabel yang benar? Cara penulisan variabel yang paling benar di bawah ini adalah bagian B, itu $variable. Kenapa tidak bagian C? Dikarenakan standar penulisan variabel di PHP tidak boleh menggunakan spasi. Jika kita ingin menggunakan dua kata dalam satu variabel, kita bisa menggunakan strip sebagai penghubungnya atau huruf besar. Yang ke-10, fungsi dari include pada PHP. Fungsi dari include itu sendiri yaitu sebagai pemanggil file lain dari PHP. Jawaban yang paling benar di sini adalah memanggil file lain. 11, cara menulis array di PHP yang benar, yaitu dari penulisan ini kita dapat simpulkan bahwa jawaban yang paling benar yaitu bagian D, di mana variabelnya ditulis dengan simbol dolar awal, dilanjutkan dengan nama variabel, dan di dalam penulisan array tidak boleh menggunakan tanda kutip 1 atau kutip 2. Cukup dengan buka kurung dan masukkan angkanya. Untuk menghentikan script pada PHP digunakan perintah apa? Jawaban yang paling tepat di sini adalah bagian A, add exit, di mana exit ini sebagai kode PHP yang berfungsi untuk menghentikan seluruh perintah yang mau kita hentikan di dalam PHP. Fungsi dari str string length adalah, jawaban yang paling tepat adalah menghitung karakter dalam suatu string, di mana jika kita ingin menghitung karakter, misalnya saja ini karakter string ini karakter hello, ini kita cukup menggunakan fungsi dari string length ini. Nantinya output dari hello ini, karakter yang akan di-outputkan yaitu sebanyak 5 karakter. Yang ke-18, $post adalah, jawaban yang paling tepat di sini adalah variabel super global yang untuk input form dengan metode post. Yang ke-15, tipe data yang bagian dari PHP di bawah ini kecuali. Jawaban yang paling benar di sini adalah tipe data yang di bawah ini yang benar adalah integer, boolean, dan array, di mana tipe data ini adalah bagian dari PHP, dan yang bukan bagian dari PHP di sini adalah bagian D. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian D. Fungsi dari MD5 adalah, jawaban yang paling benar adalah di sini untuk mengenkripsi string, di mana fungsi dari MD5 ini adalah membuat untuk mengenkripsi suatu kalimat menjadi huruf angka, huruf acak yang tidak bisa ditebak sebanyak 32 bit. Sebanyak 32 bit heksadesimal. Biasanya MD5 ini digunakan untuk mengenkripsi password. 17, nilai default dari $server request method jika form belum dikirim adalah
Jawabannya adalah C, get. Fungsi header location adalah fungsi dari header location ini sendiri adalah mengarahkan kita ke suatu halaman jika semisalnya inputan yang kita berikan adalah benar. Jadi jawaban yang paling benar di sini adalah D, mengalihkan halaman. $files digunakan untuk, jawaban yang paling tepat di sini adalah mengunggah file. Mengunggah file mengunggah file yang akan diambil dari device kita atau perangkat kita. Fungsi time adalah jawaban yang paling tepat di sini adalah bagian C, timestamp, yaitu detik sejak 1 Januari 1970. Fungsi dari date IMD itu adalah untuk menampilkan tahun, bulan, dan tanggal, di mana Y itu sendiri adalah years, M adalah month, dan D itu adalah day atau hari. Jawaban yang paling tepat di sini adalah sesuai urutannya adalah bagian C, di mana ini tahun, ini bulan, dan ini harinya. Hari atau ini adalah tanggalnya, sorry. Apa fungsi dari session start? Dari sini kita bisa simpulkan bahwa ini adalah memulai session. Jadi jawaban yang paling benar adalah memulai session. Fungsi JSON and encode adalah, jawaban yang paling tepat adalah mengubah array menjadi JSON. 4. Metode untuk menyimpan cookies pada PHP yaitu set cookie, itu bagian B. Operator logika N pada PHP adalah jawaban yang paling tepat adalah simbol dan sebanyak 2 kali. Ini adalah standar sebagai operator logika N pada PHP. Bagaimana membuat channel koneksi ke MySQL di PHP? Jawaban yang paling tepat di sini adalah MySQL Connect. 27. Fungsi MySQL query digunakan untuk, di sini jawaban yang paling tepat adalah menjalankan query SQL. 28. Fungsi MySQL fetch assert adalah, jawaban yang paling tepat di sini adalah mengambil satu baris sebagai array asosiatif. Operator triple sama dengan dalam PHP berarti yaitu sama dan sejenis. Maksudnya yaitu isi dari suatu variabel atau value-nya sama dan sejenis, yang artinya sejenis ini yaitu sama-sama string atau sama-sama integer. Jika berbeda, programnya akan mendeteksi itu tidak benar atau false. 30. Fungsi die adalah, dari artinya saja die itu adalah berhenti atau mati, itu menampilkan error dan menghentikan script. Jawaban yang paling tepat adalah bagian D. Perintah unset $var digunakan untuk yang cara adalah, jawaban yang paling benar adalah menghapus variabel, di mana variabel di sini, variabel yang akan dihapus di sini adalah variabel var atau $var. Fungsi substr atau substring adalah, itu jawaban yang paling tepat adalah bagian memotong bagian dari string. 33. Nilai default return dari fungsi tanpa return di return di PHP adalah 0 atau kosong. Cek. 34. File PHP dijalankan pertama dari pilihan ini, yang jawaban paling benar adalah web server, di mana file PHP
PHP tidak dijalankan di web browser karena dia berjalan di sisi backend. 35. Tipe data string ditandai dengan yang paling tepat adalah tanda kutip atau tanda kutip 2 atau tanda kutip 1. Dimana jika kita tidak menggunakan tanda kutip 2 atau kutip 1 pada suatu kalimat yang menggunakan huruf, maka programnya bakalan error. 36. Di bawah ini manakah yang termasuk dari variabel? Jika kita melihat penulisan sintaksnya, jawaban yang paling benar di sini adalah $name, di mana penulisan dari sebuah variabel pada PHP harus menggunakan yang pertama awalan simbol dolar, yang kedua tidak boleh menggunakan spasi. 77. Tag penutup pada PHP adalah jawaban yang paling benar di sini adalah bagian B, di mana tag PHP penutup di PHP menggunakan simbol tanda tanya dan simbol lebih dari. Untuk menampung data banyak sekaligus, kita dapat menggunakan yaitu array. Untuk mengetahui panjang karakter dari string digunakan fungsi yaitu string length, di mana kita dapat menghitung berapa karakter yang ada di dalam string seperti yang saya jelaskan tadi. Perintah isset pada PHP digunakan untuk mengecek apakah variabel sudah diset atau sudah diatur nilainya. Baik, kita akan beralih ke soal paling terakhir, yaitu soal tentang CSS. Yang pertama, apa kebanyakan dari CSS? CSS adalah cascading style sheet. Jawaban yang paling tepat di sini adalah B, cascading style sheet. Yang kedua, di mana CSS digunakan? Jawaban yang paling tepat adalah di sini adalah untuk mengatur tampilan halaman web, di mana CSS ini berfungsi sebagai pengatur atau pendesain supaya agar halaman web dapat tampilannya dapat indah saat pengguna atau user menggunakannya. 3. Tag HTML digunakan untuk menghubungkan CSS eksternal adalah maksud dari CSS eksternal ini adalah file dari CSS-nya kita akan program di dalam HTML itu sendiri atau PHP itu sendiri. Jadi tag yang kita gunakan yaitu tag style bagian C. Bagaimana cara memberikan komentar pada CSS? Jawaban yang paling tepat di sini adalah /bintang bagian D. Properti CSS yang digunakan untuk mengubah warna adalah bagian A, yaitu color, di mana ini adalah properti yang digunakan untuk mengubah warna huruf pada CSS. Bagaimana cara mengatur background pada sebuah elemen? Jika kita ingin mengatur sebuah background pada sebuah elemen, kita dapat menggunakan properti background color. Di sini kita dapat mengubah background sesuai dengan keinginan kita. Tujuh, selektor mana yang digunakan untuk memilih elemen P, yang dimana elemen P ini adalah bagian dari HTML. Jadi jika kita ingin memanggil elemen ini pada CSS, kita dapat memanggil nama dari elemennya itu sendiri, yaitu P buka kurung awal dan tutup. 8. Bagaimana cara memilih elemen dengan ID tertentu di CSS? Jika kita ingin memanggil sebuah elemen
Dengan atribut ID yang berada di HTML, kita dapat memanggilnya di CSS dengan cara memberikan tanda pagar sebelum ID itu diinputkan. 9. Bagaimana cara memilih elemen dengan kelas tertentu di CSS? Untuk memilih elemen dengan kelas tertentu di CSS, kita dapat memberikan titik baru nama kelas tersebut, sehingga kita dapat mendesainnya lebih lanjut. Kalau 10. Properti untuk mengatur ukuran font dalam itu jawaban yang paling tepat adalah font size. 11. Apa fungsi dari margin dalam CSS? Margin berfungsi sebagai pemberi jarak antar elemen. Jadi jawaban tepat adalah bagian C. Properti untuk membuat teks dengan miring, yaitu jawaban yang paling tepat di sini adalah font style, di mana di dalam font style ini kita dapat mengatur agar font yang kita pilih dapat miring. 11. Apa arti nil block pada display? Pada properti display. Display ini adalah sebuah properti di dalam CSS ya. Jawaban yang belum tepat adalah elemen akan menjadi garis baru dan penuh lebar. Atau bagian properti CSS yang mengatur huruf tebal adalah font weight. Font weight ini untuk mengatur ketebalan dari suatu huruf. Nilainya dapat kita inputkan seperti 700, 800. 15. Bagaimana cara mengatur elemen agar tampil di tengah secara horizontal? Jadi kita dapat menggunakan mungkin jawaban di sini salah. Jawaban yang paling benar di sini adalah bagian C, align center. Fungsi dari z-index dalam CSS adalah yang pertama adalah menentukan urutan lapisan elemen. Bagian 17. Bagaimana cara membuat semua huruf menjadi kapital? Kita dapat menggunakan jangan berdebat di sini bagian C, text transforms uppercase. Bagian 18. Properti yang digunakan membuat garis pinggir. Yang paling tepat adalah border. 19. Apa arti responsive design dalam CSS? Arti dari responsive design dalam CSS yaitu desain dapat menyesuaikan dengan layar perangkat. Misalnya jika kita ingin menggunakan HP, maka halaman webnya akan sesuai dengan layar HP tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika kita menggunakan laptop, maka halaman webnya akan menyesuaikan ukurannya dengan besarnya layar laptop kita. 20. Media query digunakan untuk jawaban yang paling tepat di sini itu mungkin ini soal salah. Maaf. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.